Kalau misalkan ini beneran ya ST Burhanuddin diganti, wah pastinya juga akan melebar ya. Apakah Ketua KPK juga akan diganti? Apakah Kapolri juga akan diganti? Dan apakah Panglima TNI juga akan diganti? Karena yang memilih atau yang melantik ST Burhanuddin adalah Pak Jokowi. Kalau misalkan ini beneran, wah pastinya ini akan dirombak besar-besaran ya oleh Pak Prabowo Subianto ya. Bahkan Pak ST Burhanuddin yang kerjanya menurut saya sangat luar biasa, ini bahkan diganti ya. Tidak bisa dipungkiri ya, yaitu kinerja Kejaksaan Agung saat ini juga menuai reaksi positif dari masyarakat ya, terkait apa yang dikerjakan oleh Kejagung terkait penanganan korupsi dan lain sebagainya. Bahkan pada saat lalu juga Kejaksaan memamerkan jumlah uang hasil sitaan yang sangat besar jumlahnya, hampir 1 triliun. Nah tetapi kabar ini cukup mengejutkan sekali, di mana konon kabarnya sih ST Burhanuddin minggu depan itu diganti. Nah ini juga sangat wow sekali, dan itu juga sudah menjadi perbincangan dari pemberitaan, sudah beredar ya, sudah menjadi perbincangan di internal Kejaksaan. Nah jadi ini sangat mengejutkan sekali ya, di mana kiprah Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh ST Burhanuddin yang saat ini juga mendapatkan tren positif ya di kalangan masyarakat, tiba-tiba diganti. Nah ini juga sangat mengejutkan. Kenapa diganti ya? Padahal masyarakat itu inginnya Ketua KPK diganti, bahkan juga petinggi Polri, dan bahkan juga Panglima TNI. Tetapi kok ST Burhanuddin? Ini yang menjadi pertanyaan yang serius, karena citra positif di kalangan masyarakat seharusnya ST Burhanuddin dipertahankan. Nah apakah yaitu terkait ini, misalkan ada 29 hakim diduga menerima suap 107 miliar pada 2011 hingga 2024. Apakah terkait perombakan sistem di internal Kejaksaan sendiri yang akan dibersihkan oleh Pak Prabowo misalkan, kalau memang Pak ST Burhanuddin ini diganti? Apakah demikian? Karena pada saat lalu itu banyak hakim-hakim yang ternyata menerima suap, padahal wakil Tuhan loh, seharusnya itu mengadili yang seadil-adilnya, tetapi malah menerima suap dan lain sebagainya. Kalau memang ini beneran ya, banyak hakim-hakim yang menerima suap dan lain sebagainya dan harus dibersihkan, ya menurut saya cukup masuk akal sekali kalau ST Burhanuddin diganti, digeser dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sependapat ya ST Burhanuddin diganti di tengah apa yang dikerjakan saat ini membuahkan hasil kerja senyap, tapi hasilnya sangat luar biasa sekali, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Pertamina, PT Dulta Palma dan lain sebagainya. Ini kasus-kasus yang bukan kaleng-kaleng, ini kasus yang sangat besar sekali yang membuat gempar lah setidaknya masyarakat Indonesia terkait apa yang dilakukan oleh Kejaksaan. Nah memang pemberitaan ini sangat wow sekali, dan menurut saya terkesan sangat tiba-tiba ya, dan wah padahal ST Burhanuddin menurut saya sangat keren sekali memimpin di Kejaksaan ya. Nah ini bahkan polemik TNI jaga Kejaksaan, muncul isu Jaksa Agung segera diganti. Nah jadi ini bukan isu sembarang isu ya, dan bahkan kalau kita lihat dari sini sudah menjadi topik yang hangat di internal Kejaksaan sendiri. Indonesia kembali diramaikan oleh isu panas dari gedung Bundar dan Barak Militer. Belum reda pertanyaan publik tentang alasan prajurit Tentara Nasional TNI berjaga di kantor-kantor Kejaksaan, kini mencuat kabar bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin akan segera digeser dari jabatannya. Bukan sekedar kabar burung. Informasi ini diperkuat oleh beberapa sumber internal Kejaksaan Agung. Nah ini perlu digarisbawahi ya, bukan sekedar kabar burung. Informasi ini diperkuat oleh beberapa sumber di internal Kejaksaan Agung. Telegram TNI, Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto per tanggal 6 Mei 2025 menjadi pemantik bara kontroversi. Dalam surat itu, seluruh jajaran TNI diperintahkan mendukung pengamanan di Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Ini bahkan juga membuat kontroversi ya, ketika jajaran TNI yaitu ditugaskan mengamankan Kejari dan Kejati. Kabar itu beredar kencang di kalangan internal Kejaksaan, bahkan sudah menjadi perbincangan hangat di beberapa grup WhatsApp para jaksa dan politisi Senayan. Wow, jadi ini memang kayaknya beneran ya. Infonya minggu depan diganti, ujar seorang sumber internal Kejaksaan Agung yang enggan disebutkan namanya. Sosok pengganti ST Burhanuddin kabarnya berasal dari internal Korps Hadaksa, yakni seorang jaksa senior yang malang melintang di Kejati, DKI Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan. Meski belum ada pengumuman resmi dari istana, getaran politik dari isu ini sudah terasa kuat. Beberapa anggota Komisi 3 DPR RI memilih bungkam. Kami belum bisa berkomentar apapun, kata seorang politisi yang juga enggan disebutkan namanya. Di tengah kabut isu, pengamat hukum Muksin Nasir memberi analisis jernih. Menurutnya, pergantian Jaksa Agung adalah hal lumrah dalam sistem presidensial, apalagi jika dianggap mendesak demi kepentingan nasional. Itu demi kepentingan negara dan wajah hukum negara ini, ujar kepada media. Muksin juga mengkritisi pelibatan
TNI dalam pengamanan kejaksaan. Menurutnya, tindakan itu memperlihatkan ketegangan yang belum selesai antara kejaksaan dan kepolisian dalam beberapa kasus besar. Kalau untuk penegakan hukum militer memang ada dasar MOU, tapi itu tidak bisa diperluas ke fungsinya kejaksaan sipil. Ia khawatir langkah ini membuka pintu militerisasi terhadap institusi sipil yang seharusnya mandiri dan akuntabel secara hukum. Belum ada pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo mengenai kabar pergantian Jaksa Agung. Maksudnya tadi Presiden Prabowo ya. Begitu pula dari pihak Istana dan Kementerian Sekretaris Negara hingga kini belum memberikan tanggapan. Namun jika benar ST Burhanuddin digeser, publik akan menanti siapa sosok penggantinya dan apa arah kebijakan hukum nasional ke depan. Polemik ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali batas peran militer dan sipil dalam kehidupan bernegara. Di tengah sorotan masyarakat, prinsip transparansi dan supremasi hukum tak boleh dikaburkan oleh dalih stabilitas keamanan. Apakah Indonesia sedang menyaksikan awal dari restrukturisasi besar-besaran dalam tubuh penegakan hukumnya? Kalau misalkan ini beneran ya ST Burhanuddin diganti, wah pastinya juga akan melebar ya. Apakah Ketua KPK juga akan diganti? Apakah Kapolri juga akan diganti? Dan apakah Panglima TNI juga akan diganti? Karena yang memilih atau yang melantik ST Burhanuddin adalah Pak Jokowi. Kalau misalkan ini beneran, wah pastinya ini akan dirombak besar-besaran ya oleh Pak Prabowo Subianto ya. Bahkan Pak ST Burhanuddin yang kerjanya menurut saya sangat luar biasa, ini bahkan diganti ya. Apakah ini juga akan ada setidaknya momen yang sangat luar biasa di internal istana? Ya kita lihat saja besok. Tapi kalau kita lihat dari sini memang Kejagung makin garang di era Prabowo. ST Burhanuddin sedang bersih-bersih. Nah bahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin diganti ex Kejati Sulsel Leonard Ebenezer. Wah apakah demikian ya? Jadi memang sangat wow sekali. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini. Ini dikomentari oleh Hurem Jempol. Orang-orang yang masih terlibat dalam keluarga Jokowi dan yang mendukung dinasti Jokowi dan anaknya harus dihukum ya. Seperti itulah. Jadi sangat wow sekali. Apalagi ditambah dengan adanya 28 hakim diduga menerima suap. Bahkan pada saat lalu juga ditemukan oleh kejaksaan ya, mengungkap tidaknya ada kasus suap di mana itu adalah mafia peradilan ya. Dan di situ ditemukan uang yang cukup fantastis, hampir 1 triliun rupiah dan emas 50 kilogram ya. Itu juga sangat mengejutkan. Dan menurut saya memang kejaksaan harus melakukan bersih-bersih ya, di mana seharusnya bisa mengadili seadil-adilnya tetapi malah menerima suap dan lain sebagainya. Apapun yang diputuskan, terlebih pengganti ST Burhanuddin setidaknya lebih tegas, lebih pemberani dan tidak pandang bulu, sehingga penegakan hukum di Indonesia itu bisa menjadi lebih baik ke depannya dan ditakuti setidaknya bagi para pelaku kejahatan yang merugikan keuangan negara. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana si video tersebut tentang halnya dalam pemindahan besar-besaran yang dilakukan nanti oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai salah satunya tadi kejaksaan, Kapolri, dan bisa juga TNI. Dan sekarang mari kita baca komen-komen dari kawan-kawan kita yang telah memberikan komentar. Kalau Prabowo mampu mengganti Kapolri dan Bapak juga Panglima TNI, saya yakin mayoritas rakyat akan mendukungnya. Mantap sekali saran dari kawan-kawan. Paling penting Kapolrinya diganti, juga Menteri Dalam Negeri 2 orang ini sangat dekat hubungannya dengan Jokowi. Istia Sigit dan Tito Karnavian adalah kaki tangan Jokowi. Sudah banyak pelanggaran yang dilakukan demi membela Jokowi. Jadi harus cepat diganti karena kalau tidak pemerintah Prabowo akan mengalami gangguan sengaja dibuat biar rakyat menyalahkan Pak Prabowo. Ternyata video ini mantap juga komentarnya ya. Lanjutkan bersih-bersih sampai habis dan hasilnya. Semua orang Mulyono termasuk Kapolri, Panglima TNI diganti. Banyak kali juga sarannya dari penggantian Kapolri dan TNI ini. Ada apa sama mereka? Tolong Pak Presiden Haji Prabowo, orang-orang Mulyono dibersihkan semua di kaki kabinet merah putih. Ganti semua penjilat Jokowi, diingatkan di lingkaran istana dan bubarkan KPK yang nggak ada gunanya. Cuman makan gaji buta, uang rakyat. Hehehehe. Benci kali mereka sama KPK ini ya.
memang banyak kali hal-hal buruk yang dilakukan oleh KPK ini, sehingga masyarakat tidak cinta lagi sama mereka. Oke, selanjutnya setuju sekali Presiden Prabowo mengganti pejabat yang diangkat Sri Mulyono semasa kepemimpinannya untuk mengantisipasi ketika Polri dicopot. Saya militan PDIP, tapi sejak out dari sidang paripurna di Jabar karena pidato KDM, sekarang jadi tahu mereka bukan mewakili rakyat tapi mewakili partainya KDM, Jabar Istimewa. Wah, dari hal yang akan segera dilakukan dari Bapak Presiden Prabowo ini, kita sebagai masyarakat harus mendukung dan memberikan hak-hak sebagai pemerintah untuk menjalankan kepemerintahannya, asalkan tidak merugikan masyarakat dan harus juga menguntungkan masyarakat kecil di pedesaan. Dan bagaimana menurut halmu dan pendapatmu yang telah terjadi ini, berikan di kolom komentar biar kita saling diskusi bersama dan membaca-baca komentar bersama. Sekian dari saya, terima kasih.